Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Dan kita mau datang ke tempat ini karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Kita rindu menyenangkan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, melindungi kita. Kita mau hampiri Tuhan. Kita mau menyembah Dia pagi hari ini. Kita mau menikmati hadiratnya, pribadinya, firman-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami umat-Mu mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Sebabnya Tuhan, urapi setiap kami, penuhi setiap kami, lawat setiap kami. Sehingga kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia. Tapi kehadiran kami di tempat ini mengubahkan kami. Sebab kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Terlebih dalam setiap hidup kami masing-masing. Kami akan memulai ibadah kami, Tuhan urapi kami. Semua para pelayan-Mu dan hamba-Mu yang melayani. Sehingga dalam pengurapan Allah. Sehingga apa yang kami lakukan pagi hari ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih segala sesuatunya. Dari awal pertengahan sampai selesai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, ku cari wajah-Mu ya Tuhanku. Haleluya Yesus. Cari wajah-Mu ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepada-Mu. Panggil nama Yesus, ku panggil nama-Mu ya Yesusku. Amin, haleluya. Ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepada-Mu. Kau begitu berharga. Katakan, Kau begitu mulia. Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan. Ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan, dan menjadi nyata. Haleluya. Panggil nama-Mu ya Yesusku. Nyatakan semua harapan kita. Nyatakan semua harapan selama kami hidup, selama ku hidup.
ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, tak pernah ragukan. Haleluya. Ku tak akan lepaskan harapanku dalam-Mu Tuhan, kan menjadi nyata. Katakan, kami panggil nama-Mu ya Yesusku. Ku panggil nama-Mu ya Yesusku. Ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Mari jemaat Tuhan sama-sama berdiri. Katakan, Kau begitu berharga Tuhan. Begitu berharga. Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolong. Katakan kepada Tuhan, saya tidak pernah ragu akan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan, kan menjadi yang Kau begitu berharga Tuhan. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, takkan lepaskan. Ku tak akan lepaskan harapanku dalam-Mu Tuhan, kan menjadi nyata. Dengan iman katakan, begitu berharga, Kau begitu mulia, Kau begitu mulia. Haleluya. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Katakan dengan sungguh, saya tidak ragu akan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan, kan menjadi nyata pengharapan.
Haleluya. 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 Kita siap memuji Tuhan, amin. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Siapa kita yang percaya pagi hari ini, angkat tanganmu. Bahwa pengharapan kita dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, amin. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidupku. Padamu aku percaya, pegang janjimu. Dapat kemenangan di dalam nama Yesus, namamu. Katakan Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidupku. Padamu aku percaya, pegang janjinya. Amin. Haleluya. Dapat kemenangan di dalam nama Yesus. Namamu. Katakan Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorakmu yang meriah buat Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. 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 Kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan pengharapan kita. Jika hari-hari ini kita merasakan takut, jika hari-hari ini kita merasakan cemas, tenang. Yesus bersama dengan kita. Yesus ada di sisi kita. Amin. Haleluya. Kita mau tetap percaya. Kita mau tetap berharap. Kita mau tetap bersandar pada Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Takkan ku takut
melewati jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Amin. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Haleluya. Takkan ku takut melewati jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Takkan ku takut melewati jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Haleluya. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Amin, haleluya. Dalam tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan, ada kekuatan yang Kau berikan. Haleluya. Kami tenang bersama-Mu Yesus. Kami sejahtera Tuhan. Hati kami penuh dengan damai-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan segala persoalan kami.
Kudus menghiburku. Ada Roh Kudus. Roh Kudus kuatkanku. Amin. Haleluya. Roh Kudus menghiburku. Roh Kudus kuatkanku. Roh Kudus menghiburku. Amin. Haleluya. Roh Kudus kuatkanku. Roh Kudus menghiburku. Roh Kudus kuatkanku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Haleluya. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Karena ku tahu Allah besertaku. Karena ku tahu Yesus menjagaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami tenang bersamamu Tuhan. Haleluya. Kami aman bersamamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang kau berikan. Amen. Terima kasih Yesus buat segala Glory, kebaikan-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Kami kuat karena Engkau. Amin. Dan kami percaya orang yang menantikan kekuatan yang dari-Mu Tuhan Yes. mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bersama-sama kami. Allah yang selalu mencukupi. Allah selalu yang melimpahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Sebentar kami akan menyiapkan tanah hati kami untuk Haleluya. ditaburi oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Ya. Dan firman-Mu menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bekerjalah lebih lagi. Urapi hamba-Mu yang akan Amin. menyampaikan firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kepala gereja, dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia berjanji akan datang kembali menjemput kita yang percaya kepadanya dan yang hidup menjadi pelaku firman. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini Minggu 4 Oktober 2020, jangan menyerah dengan bayang-bayang. Jangan menyerah dengan bayang-bayang. Kita bertanya, apa artinya jangan menyerah dengan bayang-bayang? Dan mengapa jangan menyerah? Apa artinya menyerah dengan bayang-bayang? Dan mengapa jangan menyerah? Lalu siapa yang tidak boleh menyerah
dengan bayang-bayang? Siapa yang tidak boleh? Dan bagaimana agar tidak menyerah? Dan apa akibatnya jika menyerah dengan bayang-bayang? Jangan menyerah dengan bayang-bayang. Nah, kita lihat dulu apa itu bayang-bayang, saudara. Bayang-bayang, sebutan lain dari bayang-bayang adalah siluet atau kontur atau shadow dalam bahasa Inggris. Bayang-bayang itu terjadi apabila cahaya terhalang sesuatu benda. Jadi apabila sesuatu benda menghalangi cahaya, maka terjadilah bayang-bayang. Jadi terjadinya bayang-bayang itu karena benda itu terkena cahaya sehingga menimbulkan bayangan dari benda itu sendiri. Dengan kata lain, bayang-bayang itu adalah bayangan dari benda itu sendiri. Jadi kalau sebuah benda terkena sinar atau sinar matahari, cahaya atau sinar matahari, maka dia akan menimbulkan bayang-bayang. Dan bayang-bayang ini adalah dari benda itu sendiri yang terkena sinar atau cahaya matahari. Nah, kalau bayang-bayang seseorang, maka bayangan yang tampak adalah bayangan dari orang itu sendiri. Jadi bayang-bayang seseorang, kalau bayang-bayangnya seseorang, maka bayangan yang tampak adalah bayangan dari orang itu sendiri. Jadi tepatnya karena orang itu terkena sinar atau terkena cahaya atau sinar matahari, maka ada bayang-bayang dari dirinya, saudara. Nah, di tempat teduh tidak ada bayang-bayang, saudara. Kenapa di tempat teduh tidak ada bayang-bayang? Karena di tempat teduh sudah merupakan bayangan sebuah benda yang menghalangi terjadinya bayang-bayang. Jadi di tempat yang teduh, saudara, tidak ada bayang-bayang. Karena tempat yang teduh ini sudah merupakan bayangan sebuah benda yang menghalangi terjadinya bayang-bayang. Jadi tidak ada bayang-bayang di tempat yang teduh. Tidak ada bayang-bayang. Apa itu tempat teduh? Kita lihat dulu bayang-bayang. Setiap orang, setiap kita, setiap manusia yang hidup punya bayang-bayangnya sendiri. Sekali lagi, apabila seseorang terkena cahaya atau sinar matahari, maka terjadilah bayang-bayang dari diri orang itu sendiri. Misalnya bila kita berjalan, maka bayang-bayang itu akan mengikuti kita. Kalau kita sedang berjalan lalu kita terkena sinar matahari, maka kita menimbulkan bayang-bayang dari diri kita sendiri. Dan bayang-bayang itu mengikuti kita. Karena bayang-bayang itu adalah pantulan dari diri kita yang terkena sinar matahari atau cahaya. Sekali lagi, jadi bayang-bayang kita adalah pantulan dari diri kita sendiri. Kita garis bawahi. Jadi bayang-bayang kita adalah pantulan dari diri kita sendiri. Hidup manusia seperti bayang-bayang. Ayub berkata bahwa hidup manusia itu seperti bayang-bayang. Dalam Ayub pasal 8 ayat 9b berkata begini. Ayub 8 ayat 9b. Karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Siapa Ayub? Orang saleh, orang benar, orang yang takut Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan berikan dia pengertian dan Ayub berkata hari-hari manusia seperti bayang-bayang. Dia berkata karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Kita masih di bumi, ada bayang-bayang. Dan kita tahu semua yang di bumi tidak kekal. Amin. Semua yang di bumi tidak kekal. Nah, begitu pula dengan bayang-bayang manusia. Begitu juga dengan bayang-bayang manusia. Artinya waktu kita hidup di dunia ini yang tidak lama, itu seperti bayang-bayang yang cepat berlalu, kata Ayub. Jadi bayang-bayang bisa kelihatan atau tidak kelihatan. Bayang-bayang itu bisa katakan kelihatan atau menghilang.
Nah, bila seseorang berjalan dan sekali lagi terkena sinar matahari, maka tampaklah bayang-bayang orang itu sendiri. Nah, kalau dia berjalan terus sampai di tempat yang teduh, maka bayang-bayang dirinya tidak kelihatan lagi. Sekali lagi, apabila kita berjalan lalu terkena sinar dan ada bayang-bayang dari diri kita, dan kita terus berjalan sampai di tempat yang teduh, maka tidak ada lagi bayang-bayang kita. Seperti bayang-bayang itu menghilang. Tempat teduh tidak ada bayang-bayang. Maksudnya waktu seseorang meninggal dunia, waktu seseorang dipanggil Tuhan, tidak ada lagi bayang-bayang dari dirinya. Orang itu terbujur kaku. Orang itu ada di sebuah peti jenazah. Kemudian ditutup dan dikebumikan. Tidak ada bayang-bayang dirinya lagi. Pemazmur berkata juga dalam Mazmur 102 ayat yang ke-12 berkata, hari-hariku seperti bayang-bayang. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang. Dan aku sendiri layu seperti rumput. Sesegar-segarnya rumput satu kali pasti layu. Itu kehidupan manusia. Kehidupan manusia seperti bayang-bayang. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput. Bayang-bayang itu memanjang itu artinya menjauh. Maksudnya hidup ini singkat. Hidup ini tidak kekal. Di dunia ini hidup ini singkat. Pemazmur menjelaskan kembali dalam Mazmur pasal 109 ayat yang ke-23b. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Jadi waktu memanjang, waktu kelihatan jauh. Itu yang dimaksudkan oleh pemazmur. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Menghilang artinya tidak ada lagi di dunia yang fana ini. Apa yang kita mau harapkan di dunia ini? Apa yang kita mau cari di dunia ini? Apa yang kita mau kejar di dunia ini? Satu kali semua akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Hidup di dunia ini singkat. Seperti bayang-bayang dan seperti bunga, kata Ayub. Yakobus berkata seperti uap. Dalam Yakobus 4 ayat 14b. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berapa lama toh uap itu kelihatan? Berapa lama tampak uap itu? Kalau kita melihat uap cuma sebentar lalu kemudian hilang. Tidak lama. Daud juga menjelaskan manusia itu seperti rumput, seperti bunga. Dalam Mazmur 103 ayat 15 dan 16a. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti rumput. Seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, tampak segar, mungkin menyenangkan orang lain. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Sekuat-kuatnya manusia, semampu-mampunya manusia, sekaya-kayanya manusia, dia tetap butuh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetap membutuhkan di atas segala-galanya. Setelah hidup ini seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Hidup ini singkat. Seperti bunga, seperti rumput. Ada waktunya berbunga, tapi ada waktunya layu. Begitu hidup manusia di dunia ini. Hidup kita, manusia. Jadi Alkitab berkata, Alkitab bilang hidup ini bagai bayang-bayang. Seperti bayang-bayang sebentar kelihatan, kemudian hilang. Seperti bunga, sebentar berkembang, kemudian layu. Seperti asap, seperti uap, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Seperti rumput yang sebentar segar, lalu kemudian layu. Mau cari apa kita? Apakah kita mau mengutamakan Tuhan dari kepentingan diri kita sendiri? Ayub menjelaskan tentang kehidupan
manusia bahwa hidup ini singkat. Ayub 14 ayat 1 sampai 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Artinya di dunia ini bukan tempat yang damai. Ada banyak orang dibuat gelisah hari-hari ini. Itu di dunia tidak ada damai. Di dunia ini. Kecuali di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya di dalam Dia. Kita memperoleh damai seperti tadi pujian. Aku mau menari di tengah hujan. Hujan apapun yang sedang kita alami. Jiwa kita menari memuliakan Tuhan. Mari bertepuk tangan muliakan Tuhan. Dia hadir pada pagi hari ini. Dia memberkati saudara dan saya. Aku mau tidur di saat badai. Waktu Tuhan bersama murid-muridnya. Dalam sebuah perahu. Mereka ketakutan. Padahal ada Yesus. Kalau ada Dia, badai apapun. Tuhan berdiri dan berkata, diam, teduhlah kamu. Maka semua menjadi teduh. Harapan kita kepada siapa? Harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Hanya kepada Tuhan. Dikatakan Ayub berkata hidup manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya, penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Tidak dapat bertahan, seperti bunga berkembang kemudian layu, seperti bayang-bayang tidak dapat bertahan. Artinya bisa hilang. Siapapun dia. Kalau kita perlu merendahkan diri kepada Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Jangan karena kata orang lain, lalu kita mundur dari Tuhan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan, bukan manusia. Kita tahu hidup di dunia ini singkat dan tidak lama. Mazmur 90 ayat 6 juga berkata begini. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ada pagi, ada petang. Ada waktunya kita dilahirkan di dunia ini, tapi ada waktunya kita harus berangkat. Pagi berkembang, tapi petang layu. Juga dalam Mazmur 39 ayat 7 berkata, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Bayangan berlalu. Jadi satu hal yang tidak mungkin bisa dihindari manusia, siapapun dia. Dan itu merupakan ketentuan Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Diberi kesempatan hidup di dunia ini. Apa yang kita kerjakan? Tapi Alkitab katakan ada waktu untuk meninggal. Tidak ada kesempatan untuk lakukan sesuatu. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi ada waktunya orang diberi kesempatan lahir di dunia ini. Tepatnya diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Ada waktunya seorang harus tinggalkan dunia ini. Atau meninggal dunia. Kadang kita terkejut dan tidak menyangka. Waktu dengar si A, si B dipanggil Tuhan. Itulah manusia. Yang terpenting waktu hidup apakah dia benar-benar cari Tuhan. Jadi sudah kita tahu. Di dunia ini ada waktunya orang diberi kesempatan lahir. Ada kesempatan waktunya untuk dia tinggalkan dunia ini. Mau tidak mau. Siap tidak siap. Kalau Tuhan berkehendak harus berangkat. Tidak ada yang bisa menolak. Karena Tuhan punya kuasa. Dan dia harus jadi sandaran saudara dan saya. Semua diberi kesempatan yang sama. Semua diberi kesempatan menghirup udara. Sama. Kita juga diberi kesempatan menghirup udara. Siapapun dia. Apa dia orang percaya? Atau kita sebagai, apakah dia orang yang percaya? Seperti kita yang percaya, apakah dia orang yang tidak percaya? Hujan juga diturunkan kepada semua orang. Baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Sinar matahari juga disinarkan untuk semua orang. Baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Coba kita lihat dalam Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari
bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi semua dapat kesempatan. Semua juga diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan. Maka firman Tuhan perlu disampaikan kepada semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan berkata, pergilah kamu jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Soal mereka mau jadi murid Tuhan, mau percaya Tuhan atau tidak, itu hak mereka. Tapi mereka punya urusan dengan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Jadi saudara, semua orang juga diberikan hak, semua orang juga diberikan kesempatan. Kita juga diberi kesempatan untuk apa? Untuk menjadi pelaku firman, amin. Untuk menjadi pelaku firman. Persoalannya apakah seorang mau jadi pelaku firman atau tidak? Tergantung dari orang itu sendiri. Tapi Tuhan mau kita jadi pelaku firman. Tuhan beri kesempatan orang percaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebelum bayang-bayang itu menghilang dari dirinya. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, sebelum meninggal dunia. Karena itu tema kita pagi hari ini, jangan menyerah dengan bayang-bayang. Apa artinya? Jangan menyerah dengan bayang-bayang. Bayang-bayang itu sebentar kelihatan, kemudian lenyap. Jangan menyerah dengan bayang-bayang, artinya jangan mau dikalahkan dengan hidup yang singkat ini. Jangan mau dikalahkan dengan hidup yang singkat ini. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk mengalahkannya? Jangan mau dikalahkan, jangan menyerah dengan bayang-bayang. Siapa yang jangan menyerah? Kita. Bagaimana jangan menyerah? Bagaimana caranya kita tidak bisa menyerah? Bagaimana cara kita mengalahkannya? Lakukan hidup yang singkat ini untuk hidup yang tidak singkat. Lakukan hidup yang singkat ini untuk hidup yang tidak singkat. Hidup yang tidak singkat adalah hidup yang kekal. Lakukan hidup yang singkat ini dengan hidup memuliakan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan, muliakan Dia. Hidup yang singkat ini lakukan dengan memuliakan Tuhan. Jangan cuma tahu hidup ini singkat. Jangan cuma mengerti hidup ini singkat. Lalu pergunakan hidup semaunya sendiri. Lalu hanya berpusat dengan kehidupan yang tidak kekal. Cuma berpusat kepada hidup di dunia ini. Akan menyesal selama-lamanya. Jangan orang aji mumpung. Mumpung masih muda, masih kuat, masih mampu, masih punya segala-galanya. Lalu dengan seenaknya pergunakan itu hanya untuk yang jasmani tanpa memperdulikan yang rohani. Kita lihat Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Ayat ini berkata ada seorang kaya. Bukan tidak boleh Tuhan berkati seseorang dan dia menjadi kaya. Tapi Tuhan ingin. Selain dia punya kekayaan, dia harus kaya dengan iman, dia harus kaya dengan rohani, rohaninya harus kaya. Jadi dikatakan di sini orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ini pakaian orang kaya. Dan setiap hari ia bersukaria, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Artinya apa? Artinya dia hanya menggunakan waktu untuk dirinya sendiri. Berpusat pada dirinya. Tidak memuliakan Tuhan. Dan dia tidak memiliki kasih. Dia tidak punya kasih. Kita lihat dalam tadi Lukas pasal 16. Orang kaya yang bodoh. Kalau kita lihat Lazarus yang miskin. Dan anjing menjilati boroknya. Dia mengharapkan rempah-rempah yang jatuh. Dia mengharapkan sesuatu sebab dia ada di pintu rumah orang kaya. Pasti ada sesuatu yang dia harapkan. Orang kaya ini bermewah-mewah setiap hari. Dia tidak memiliki kasih.
Kita lihat Lukas 12, orang yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 16b dan 19 berkata begini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kembali kita melihat dalam Lukas 12, orang kaya yang bodoh. Punya banyak harta, dia cukup hartanya berlimpah-limpah. Dia berkata ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia tidak pergunakan waktu untuk cari Tuhan. Dia tidak pergunakan waktu untuk memuliakan Tuhan. Tapi semua yang dia miliki berpusat untuk kepuasan dagingnya. Untuk kepuasan tubuhnya. Jadi kita melihat dalam Lukas 16 dan Lukas 12, keduanya tidak gunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Keduanya mengutamakan kenikmatan daging. Keduanya tidak memperdulikan ibadah, apalagi jadi pelaku firman. Keduanya tidak memiliki kasih. Dan kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Lukas 16 ayat 23 berkata, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut ini bicara hukuman yang kekal, neraka. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi sudah kita lihat gaya hidup orang ini. Berpusat pada dirinya sendiri. Kepuasan daging. Ia membuat pilihan yang salah. Mereka membuat pilihan yang keliru, pilihan yang salah, kepuasan daging. Waktu mereka ada di dalam neraka. Waktu orang kaya ini ada di dalam neraka. Tidak dapat diubah. Sesudah kematian. Tidak ada perubahan. Selagi orang itu masih hidup, itulah kesempatan untuk orang mengerti. Sebab itu jangan sembrono dengan hidup ini. Alkitab menceritakan seseorang yang tidak sembrono. Alkitab menjelaskan seseorang yang tidak menyerah dengan bayang-bayang. Artinya seseorang yang mengerti hidup ini singkat, lalu mempergunakan untuk sesuatu yang tidak singkat. Jadi Alkitab ceritakan ada seorang yang tidak menyerah dengan bayang-bayang. Dia tahu hidup ini singkat. Tapi dia pergunakan untuk yang tidak singkat. Dia pergunakan untuk yang kekal. Tahu hidup di dunia ini tidak kekal, tapi dia mempergunakan untuk yang kekal. Tahu hidup di dunia ini tidak lama, dia gunakan hidup ini untuk yang lama, yang memuliakan Tuhan. Siapa dia? Dorcas. Dorcas. Alkitab selalu memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana kita melakukan firman. Siapa Dorcas? Mari kita lihat kisah 9 ayat 36a. Di Yope ada seorang murid perempuan. Bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Jadi Dorcas ini seorang murid perempuan. Seorang murid perempuan. Matetria. Seorang murid perempuan. Kita bertanya murid perempuan yang bagaimana? Yang benar-benar seorang murid. 1 Timotius 2 ayat 10 berkata begini. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kita beribadah. Tapi di mata Tuhan, kita adalah mempelainya Kristus. Jadi perempuan bicara tentang gereja Tuhan. Hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Berdandan. Berdandan apa? Dengan perbuatan baik. Jadi Dorcas ini benar-benar seorang murid perempuan yang hidup sesuai dengan firman. Dengan memakai perbuatan baik untuk mendandani diri atau mempercantik diri. Sekali lagi wanita adalah gambaran gereja Tuhan. Bukan tidak boleh wanita mempercantik diri. Tapi yang Tuhan mau dalam diri seorang wanita, dalam diri seorang
mempelai Kristus dalam diri seorang gereja Tuhan, harus keluar kecantikannya dan tepatnya kebaikannya. Dan ini ada pada Dorcas. Bukan tidak boleh wanita mempercantik diri, tapi harus keluar dalam dirinya kecantikan yang dilihat oleh Tuhan. Kita kemarin melihat harus elok bibir kita, mulut kita, seperti benang kermisi, seperti kermisi warnanya. Ada tanda darah bicara. Kebenaran firman itu harus ada dalam mulut seorang percaya. Demikian juga dengan hidup seorang percaya harus keluar perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi apa yang dibuat oleh Dorcas, kisah 9 ayat 36b berkata, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi jelas perbuatan baik ini atau sedekah yang dilakukan oleh Dorcas ini merupakan gaya hidup Dorcas. Bagaimana dengan gaya kehidupan orang percaya? Sehari-hari, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dikerjakan dengan tangannya, apa yang dilakukan oleh kakinya, dan sebagainya. Apa yang dikerjakan? Dorcas banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bukan cuma sekali-kali berbuat baik. Kadang orang mau berbuat baik kalau orang baik sama kita. Kalau orang baik sama dia, dia berbuat baik. Kalau tidak, dia berhenti berbuat baik. Jelas perbuatan baik ini ada dalam diri Dorcas. Sedekah adalah pemberian yang ikhlas bagi orang yang membutuhkan. Jadi seperti hidup Dorcas berarti Dorcas ini hidup dalam kasih. Dorcas hidup dalam kasih. Kasih itu menjadi bagian dari kehidupan Dorcas. Dengan kata lain, Dorcas tidak bisa hidup tanpa memberi kasih. Orang yang hidup dalam kasih bukan pura-pura hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih yang ada dalam hidupnya. Kita bisa melihat orang yang seperti tidak akan bisa hidup tanpa memberi kasih. Orang yang hidup dalam kasih tentu pasti dibutuhkan banyak orang. Terutama pasti menyenangkan Tuhan. Perbuatan baik Dorcas ini ada dalam dirinya. Dalam diri Dorcas kasih itu bertumbuh. Orang yang memiliki kasih dia terus akan bertumbuh kasihnya. Kalau kasih itu benar-benar dia dari Tuhan. Dia terus mau bertumbuh dan dia pasti bertumbuh. Dan bukti kasih itu bertumbuh adalah perbuatan baik. Bukan pura-pura berbuat baik. Perbuatan baik itu adalah hasil dari kasih yang ada pada diri seseorang. Orang tidak akan mampu berbuat baik kalau tidak memiliki kasih. Orang yang tidak memiliki kasih, ya tidak bisa berbuat baik. Yang keluar adalah perbuatan jahat. Kita introspeksi. Kalau yang kita lakukan perbuatan jahat, kita tidak memiliki kasih. Kalau kita punya kasih, pasti yang keluar adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak dapat disembunyikan. Artinya pasti muncul. 1 Timotius 5 ayat 25. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Gak bisa, saudara. Kalau orang pura-pura berbuat baik, dia bisa sembunyikan itu. Dia bisa karena sesuatu yang dia akan terima, dia pura-pura berbuat baik. Saudara. Tapi kalau orang yang benar-benar ada dalam kasih Kristus, saudara, maka perbuatan baik itu tidak dapat disembunyikan. Saudara. Dikatakan firman Tuhan, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Mau dihalang-halangi oleh apa dan siapapun, tetap muncul. Tetap muncul. Orang mau bilang apa, oh terlalu begini, terlalu begitu, terlalu sok suci. Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Mau dihalang-halangi, mau dipengaruhi, tetap akan muncul. Sebenarnya semua orang itu, Tuhan telah berikan itu. Tuhan telah memberikan kepada orang percaya. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi
untuk setiap perbuatan baik. Kita bisa timbang diri kita sendiri. Tuhan sudah selamatkan kita. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan karena kita percaya kepada Kristus. Dan Tuhan lengkapi kita dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik itu belum muncul dalam diri seseorang, dia belum punya kasih. Sebenarnya kasih itu sudah ada dalam dirinya, dia harus tunduk kepada Tuhan dan pasti muncul. Jadi sebenarnya semua orang percaya sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Mau mempergunakan atau tidak ya tergantung orang itu. Tergantung dia. Apakah dia mau mempergunakan keterampilannya atau tidak, ya tergantung dari orang itu. Mari kembali kepada Dorcas. Dorcas memiliki keterampilan. Ayat 39b, Kisah Rasul 9. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas, waktu ia masih hidup. Dorcas bisa meninggal. Hidup di dunia ini singkat. Tapi dia menggunakan yang singkat itu untuk yang kekal. Perbuatan baik yang muncul dari kasih. Karena kasih yang kepada Tuhan. Semua orang menangis waktu itu. Menunjukkan baju dan pakaian yang dibuat Dorcas. Berarti Dorcas punya keterampilan. Dorcas seorang murid. Berarti dia seorang yang mengabdikan diri melayani Tuhan. Dan Dorcas punya keterampilan membuat baju, menjahit pakaian. Dari mana dia memiliki keterampilan? Dari Tuhan. So firman Tuhan semua telah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Masing-masing punya keterampilan sesuai dengan Tuhan beri. Apakah orang mau mempergunakan atau tidak tergantung orang itu. Jadi saudara lihat. Kalau bicara tentang Dorcas yang mempunyai keterampilan dan membuat pakaian dan berikan kepada janda-janda yang lain. Waktu itu pasti ada banyak orang yang punya keterampilan seperti Dorcas. Apa bedanya? Mereka punya keterampilan tapi tidak punya kasih. Tidak punya kasih. Memiliki keterampilan tapi tidak memiliki kasih itu ya tidak mungkin bisa mempergunakan untuk menolong orang lain. Tidak mungkin. Beda dengan Dorcas. Dorcas punya keterampilan dan keterampilan yang dia miliki itu dia gunakan untuk menolong orang lain. Nah, Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki keterampilan. Tapi juga memiliki kasih. Amin. Tuhan sedang mencari orang-orang memiliki keterampilan. Orang-orang yang diselamatkan. Tapi juga memiliki kasih. Kasih. Itu ada pada Dorcas. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak bisa diam kalau tidak melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia bukan bertepuk tangan dengan kejatuhan orang lain, kesalahan orang lain, kekurangan orang lain dan sebagainya. Tapi dia akan lipat tangan, dia akan berlutut dan berdoa untuk orang lain. Dia akan menangis kalau orang lain terikat dengan dosa. Itu kasih yang dari Tuhan. Dorcas seorang murid. Pasti dia memberitakan kebenaran firman. Saya yakin. Dia bukan cuma melakukan keterampilannya. Bukan cuma itu. Tapi dia juga mesti. Karena dia seorang murid yang memberitakan kebenaran. Karena dia seorang murid yang memiliki kasih. Maka dia menolong orang lain dengan keterampilannya. Apa Tuhan tidak lihat? Apa Tuhan biarkan? Apa Tuhan tinggal diam? Tentu tidak. Apa Tuhan tidak tahu waktu Dorcas sakit? Saya yakin dia tahu, dia maha tahu. Apa Tuhan tidak tahu waktu Dorcas meninggal? Saya yakin dia tahu, Tuhan tahu. Sebab dia Allah yang maha tahu. Waktu Lazarus sakit, kemudian meninggal, Yesus juga tahu. Jadi apapun yang dialami orang percaya, yang benar-benar melakukan firman, Tuhan pasti lihat, Tuhan pasti tahu. Sudah lihat Tuhan pakai murid-murid di Yope untuk mengutus 2 orang utusan menemui Petrus. Tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Tuhan utus, Tuhan tolong Dorcas melalui murid-murid yang lain. Maka murid-murid ini mengutus 2 orang utusan menemui Petrus.
Jadi kalau seseorang lakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, pasti ada cara Tuhan untuk menolong kita. Amin. Mari kemuliaan bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan untuk Dia. Mari memuliakan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang maha tahu. Dia hadir bersama dengan kita. Petrus dari Lida ke Yope. Lida itu dekat dengan Yope. Lida itu dekat dengan Yope. Jaraknya kurang lebih 17 km. Yope atau Yafo itu adalah sebuah pelabuhan alam. Pelabuhan alam satu-satunya, karena itu Yope memiliki kedudukan yang penting pada waktu itu. Yang tidak kalah pentingnya, Dorcas itu seorang murid yang setia. Dorcas adalah murid perempuan di kota Yope. Nah kalau ada murid, pasti ada guru. Kalau ada guru, pasti ada pengajaran. Kalau ada pengajaran, pasti ada tempat untuk mengajar. Sekali lagi, Dorcas seorang murid. Kalau ada murid pasti ada guru. Kalau ada guru pasti ada pengajaran. Kalau ada pengajaran pasti ada tempat untuk mengajar. Di Yope juga ada rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sinagoge. Rumah ibadat orang Yahudi. Nah Dorcas melayani Tuhan di rumah ibadah di Yope bersama murid-murid yang lain. Nah murid-murid ini adalah teman Dorcas. Dan inilah mereka yang mengutus orang kepada Petrus. Kisah 9 ayat 38. Lida dekat Yope. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Petrus segera ke Yope, berarti Petrus kenal siapa Dorcas. Begitu dia mendengar tentang Dorcas, berita yang disampaikan kepadanya, dia segera pergi ke Yope. Artinya, Petrus kenal siapa Dorcas. Dia murid yang baik. Dia penuh dengan kasih. Dia penuh dengan perbuatan baik. Bau harum perbuatan baik Dorcas itu sampai ke Lida. Artinya perbuatan baik Dorcas itu memuliakan Kristus. Kita lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 15. Tentang jemaat Korintus yang bau harum imannya tersebar kemana-mana. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa. Kasih perbuatan baik itu mengharumkan nama Kristus. Bagaimana dengan jemaat di tempat ini? Bagaimana dengan tiap-tiap pribadi jemaat? Apakah mengharumkan nama Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin tenggelam, yang akan lenyap? Dorcas gunakan waktunya melayani Tuhan dan melayani sesama. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung Tuhan berikan kesempatan, layani Tuhan dan layani sesama, amin. Layani Tuhan dan layani sesama. Pada waktu Dorcas meninggal, orang yang mengecap kasihnya merasa kehilangan dia. Karena Dorcas gunakan waktunya melayani Tuhan dan sesama. Dorcas gunakan waktunya yang singkat seperti bayang-bayang untuk hal yang tidak singkat, untuk memuliakan Tuhan. Jadi waktu mereka tahu Dorcas meninggal, mereka merasa kehilangan Dorcas. Karena mereka masih membutuhkan Dorcas. Mereka menangis selalu menunjukkan semua pakaian dibuat Dorcas kepada Petrus. Artinya ini loh kebaikan Dorcas. Orang yang baik dikenang walaupun dia sudah tidak ada. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Harus mengharumkan Tuhan. Kita tahu semua orang pasti pulang, tapi kita punya tempat di sorga kalau kita tetap setia kepada Tuhan, amin. Pasti. Jadi mereka merasa kehilangan. Orang yang memiliki kasih pasti dibutuhkan orang lain, sedang orang yang hidupnya tidak ada kasih pasti dijauhi orang lain. Apa yang Dorcas terima? Ia dibangkitkan kembali oleh Tuhan melalui Petrus. Saudara dan saya, kita juga akan dibangkitkan kelak oleh Kristus waktu dia datang yang kedua kali. Untuk kita bersama-sama dengan Tuhan
selama-lamanya. Kita itu lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kembali kepada Dorcas, dia dihidupkan oleh Tuhan melalui Petrus, kisah 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Jadi saudara bisa melihat di sini, sampai matinya pun nama Tuhan dimuliakan oleh Dorcas. Namanya tercatat. Seorang yang lakukan perbuatan baik. Mari musik. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus karena Dorcas. Kisah 9 ayat 42 berkata begini. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Karena melihat mujizat. Ayat 40, kisah 9. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh semua orang keluar, lalu ia berlutut dan berkata, kemudian dia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Dan kita lihat, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saya yakin, walaupun Alkitab tidak tulis, Dorcas yang sudah mati, dihidupkan oleh Tuhan melalui Petrus. Tapi saya percaya dia pasti mati, kembali pasti mati. Tidak tahu berapa tahun, Alkitab tidak tulis. Dan saya yakin Dorcas yang punya kasih itu, waktu yang dia pergunakan, waktu yang Tuhan beri, hidup yang diperpanjang oleh Tuhan ini, pasti dia gunakan untuk yang baik. Pasti banyak orang terima kebaikan Dorcas. Dorcas namanya ditulis di Alkitab sebagai seorang wanita yang punya iman, kasih, dan perbuatan baik. Hanya Dorcas yang disebut sebagai murid perempuan dalam perjanjian baru. Sebab hidupnya memperkenan Tuhan. Kalau tidak mungkin dia disebut murid perempuan. Karena itu, jangan menyerah dengan bayang-bayang. Jangan menyerah dengan bayang-bayang. Bayang-bayang itu sebentar kelihatan, kemudian lenyap. Hidup di dunia ini singkat. Ada waktunya orang dilahirkan. Ada waktunya dia harus tinggalkan dunia ini. Tidak bisa dihindari. Seperti bayang-bayang, seperti bunga, seperti rumput, seperti uap. Sebentar kelihatan lalu hilang. Jangan menyerah dengan bayang-bayang. Artinya jangan mau dikalahkan dengan hidup yang singkat ini. Lakukan hidup yang singkat ini dengan hidup yang tidak singkat. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang berdampak pahala. Hidup yang singkat ini pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan pergunakan hidup semaunya. Jangan. Hidup harus jadi pelaku firman. Hidup harus memberitakan firman. Jadi pelaku firman. Beritakan firman. Dan hidup ini harus memberkati banyak orang. Amin. Tuhan berkati kita. Bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari kita angkat kedua tangan kanan kita. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku pelayan perjamuanku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, kembali katakan, Ibu Gembala berdoa. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi.
firman-Mu yang mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kami jumpai dalam dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu yang kami jumpai dalam dunia ini dapat berubah dan bahkan akan sirna. Tetapi Tuhan, Engkau memberikan satu kekuatan buat kami pada pagi hari ini. Satu pemikiran yang sangat indah bahwa kami mengejar sesuatu yang berharga, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Ya Tuhan, kalau kami melakukan kehendak Tuhan, menjadi berkat dalam dunia ini, maka kami akan jumpai Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Dan kami akan temukan Tuhan buah-buah yang kami tanam, yang kami taburkan dalam dunia ini. Kami akan menikmatinya di dalam kekekalan. Engkau tolong kami Tuhan, jemaat PDI Alfa Omega Bojonegoro, boleh menjadi jemaat Tuhan yang berbuah-buah bagi Engkau. Kami tidak dibayangi dengan kehidupan kami tidak dibayangi dengan masa lalu kami tidak dibayangi dengan segala sesuatu yang ada di hadapan kami yang mengejar kami Tuhan. Tetapi kami memiliki satu tujuan, bahwa kami hidup dalam dunia ini untuk memberi buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk terus menyenangkan hati Engkau. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sepadan dengan firman Allah, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tolong kami semua Tuhan. Sekalipun keadaan dunia ini seolah membatasi kami untuk bekerja, membatasi kami untuk bertindak, tetapi Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk dapat melakukan perkara Allah yang sangat besar, bahkan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah mati buat kami, menebus dosa kami. Dan biarlah Tuhan, karya Allah yang ada di atas Bukit Joljuta untuk diri kami pribadi boleh memberikan Tuhan kekuatan dari hari ke hari, berpengharapan dalam Engkau. Kami nantikan kedatangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
Ada yang belum terlayani, silakan angkat tangan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Oh Tuhan, mari semua bangkit berdiri, mempersiapkan diri. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat korban-Mu. Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, yang rela turun ke dalam dunia mengasihi setiap manusia yang mau percaya kepadamu. Kami yakin Tuhan, kami selamat karena Engkau menyelamatkan kami. Sebentar kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati umat-Mu. Kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang sebesar kasih-Mu. Kasih yang rela mati bagi dosa manusia. Tidak ada yang suci seperti darah-Mu, darah Allah yang rela turun. Engkau turun ke dunia, tercurah bagi kami. Kita angkat cawan yang lebih tinggi dari kepala kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada ucapan yang dapat kami sampaikan kecuali terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan kepadamu Tuhan, buat karya-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus pimpin langkah-langkah kami, supaya kami terus hidup menyenangkan Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Berkati umat-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari COVID-19. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pulang dengan buah berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin Tuhan.